Mahkamah Konstitusi disebut akan menciptakan kekacauan hukum jika mengabulkan gugatan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan MK dinilai rentan dengan konflik kepentingan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang sedang diincar untuk diusung sebagai cawapres Prabowo Subianto. Akankah Mahkamah Konstitusi melapangkan jalan Gibran ke Pilpres 2024? Saya akan membahasnya dengan sudah ada pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Selamat sore, Bang Ferry. Sore Mbak Zilvia. Oke, Bang Ferry, banyak yang memprediksi MK itu akan mengabulkan gugatan batas minimal usia capres-cawapres. Kalau Anda bagaimana prediksinya, Bang Ferry? Ya, saya yakin MK akan tersesat dengan menyatakan atau mengabulkan permohonan ya, atau setidak-tidaknya dengan cara lain. Sebab proses peradilan sudah tidak adil sedari awal. Misalnya kalau dilihat relasi kekeluargaan yang ada antara Gibran dan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya dan kode etik di Mahkamah Konstitusi, kalau terjadi relasi kepentingan dengan hakim, maka hakim harus mundur dari persidangan. Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda itu, bahkan menurut saya ada kesan Ketua Mahkamah Konstitusi membuka ya kepentingan dan keinginannya dengan berbagai pidato di luar persidangan yang menunjukkan adanya etikat ingin meloloskan perkara ini atau setidak-tidaknya Gibran bisa menjadi calon presiden. Jadi dari awal ini sudah tidak jernih ya, dan menurut saya sudah tidak tepat kalau kemudian persidangan ini membuka jalan hanya untuk 1-2 orang saja yang berkaitan dengan kepentingan istana. Begitu, Mbak. Baik, Bang Ferry sudah bergabung juga bersama kita ada mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Selamat sore, Pak Maru. Selamat sore, kedengaran saya bagus? Kedengaran, Pak Maru. Menurut Pak Maru, apakah masih ada alasan konstitusional yang bisa dipakai MK untuk mengabulkan gugatan batas minimal usia capres-cawapres? Ya kalau saya sih berpendapat tidak ada lah kan. Dalam beberapa minggu ini sudah kita bahas ini sebenarnya. Apa ukuran atau batu ujinya di konstitusi yang bisa kita peroleh untuk menguji batas usia itu, karena memang itu adalah di dalam kebijakan yang ada itu adalah merupakan bidang daripada pembuat undang-undang untuk menentukan itu. Sehingga menurut saya ya tidak ada landasan konstitusional untuk memeriksa ini dalam satu judicial review, sehingga ada orang yang masih berharap untuk merubah itu dengan landasan-landasan konstitusional yang mungkin bisa dilihat sebagai satu pertentangan. Saya kira ini adalah memang dari awal porsi daripada pembuat undang-undang, karena memang di dalam konstitusi kita syarat-syarat yang ada sudah ditentukan secara terbatas begitu, kecuali usia. Tentu itu karena memang ada pandangan bahwa soal usia itu adalah soal sesuatu yang dinamis, yang diletakkan pada pembuat undang-undang yang boleh dari satu kurun waktu ke kurun waktu lain memang dirubah. Tetapi untuk dikatakan ada suatu batas usia, kecuali tentu kalau anak-anak, untuk inkonstitusional menurut saya tidak ada lah ya. Saya pikir ini kalau misalnya kita juga terlalu berdebar menunggu ini, kalau memang hakim-hakim itu pada sumpah jabatannya setia, ya tidak ada lah yang harus kita khawatirkan, saya pikir. Baik. Oke, jadi kalau menurut Pak Maru ini jelas adalah ranah dari pembentuk undang-undang atau istilahnya open legal policy ya. Tapi jika ini adalah open legal policy, Pak Maru dan juga Bang Ferry, MK sebelumnya pernah mengabulkan gugatan yang terkait juga dengan batas usia calon pimpinan KPK. Pada saat itu MK menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK yang berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan pimpinan KPK itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Jadi karena sudah ada presiden sebelumnya ini, Pak Maru menurut Anda apakah kemungkinan MK bisa saja mengabulkan gugatan batas minimal usia capres-cawapres? Kalau soal KPK saya kira ada sedikit perbedaan.
bahwa itu bukan soal batas usia minimal dan maksimal itu, tetapi mungkin masa jabatan itu yang dilihat itu, meskipun saya tidak setuju dengan sama sekali ukuran yang mereka tentukan, tetapi ya itu masih ada sedikit melihat kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa masa jabatan itu pada umumnya dilihat sebagai lembaga-lembaga yang dipilih itu adalah 5 tahun. Tetapi kalau untuk KPK tentu sebagai lembaga yang berbeda dalam artian dia adalah suatu lembaga yang bersifat ad hoc, itu juga ukuran itu tidak bisa dipakai kalau kita misalnya melihat kepada apa yang telah diterapkan Mahkamah Konstitusi dalam usia-usia. Jadi saya juga tidak sependapat dengan itu. Tapi ya kalau mengenai usia minimal daripada seorang calon presiden dan calon wapres, saya tidak melihat itu. Tetapi kalau misalnya sudah rontok semua janji konstitusi untuk setia kepada konstitusi, saya kurang tahu kalau itu kan. Inilah barangkali. Kita harus jeda dulu Pak Maru dan juga Bang Ferry untuk mengikuti azan maghrib. Nanti kita akan kembali lagi selepas azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan dan juga pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, lagi-lagi jika ini adalah open legal policy, perwakilan dari DPR dan pemerintah sudah menyerahkan sepenuhnya putusan ini pada MK. Bagaimana ini? Apakah menurut Anda ini lagi-lagi bisa menjadi salah satu alasan bagi MK untuk memutus atau untuk mengabulkan gugatan ini? Ya. Pertama, kalau kita lihat beberapa putusan MK soal open legal policy ya, open legal policy itu kurang lebih adalah undang-undang yang tindak lanjutnya dari pasal-pasal di Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa untuk lebih lanjut dapat diatur dengan atau dalam undang-undang. Nah itu ketentuan yang open legal policy. Nah eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar ya syarat-syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya ini jelas-jelas open legal policy dan keputusan MK terdahulu menyatakan bahwa seluruh yang berkaitan dengan open legal policy itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Nah, memang ada beberapa putusan, bukan beberapa, satu putusan yang unik, putusan nomor 112 mengenai syarat menjadi pimpinan KPK. Ya. Sebenarnya kalau berkaca ke pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar, soal pimpinan KPK itu juga adalah open legal policy karena badan-badan lain yang terkait peradilan diatur dalam undang-undang. Nah, karena kalimatnya open legal policy, harusnya MK konsisten menyatakan tidak menafsirkan. Tetapi MK tiba-tiba membuat terminologi lain mengenai syarat menafsirkan open legal policy. Dan itu terjadi di putusan 112. Ya. Dia tidak menghapus syarat menjadi pimpinan KPK, tetap 50 tahun, tetapi ditambah frasa atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Nah, saya khawatir putusan besok juga tidak akan menghapus usia, tetap 40 tahun, tetapi ditambah frasa atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah. Nah, inilah yang disebut karpet merah untuk dinasti Joko Widodo itu. Yang menurut saya ini yang membuat MK tidak konsisten ya, atau setidak-tidaknya mencoba masuk ke ruang politik praktis yang bagi saya sangat berbahaya. Tentu saya berharap ya, berdoa seperti apa yang disampaikan guru kita yang mulia Marwarar Siahaan, bahwa semua taat dan tertib dengan sumpah yang mereka sampaikan sebagai hakim konstitusi, tetapi dalam beberapa perkara saya jujur untuk generasi Mahkamah Konstitusi kali ini memang patut diragukan ya. Tapi mudah-mudahan harapan atau cara pandang saya itu tidak benar, sehingga besok kita bisa tetap merasa MK betul-betul telah mengawal demokrasi kita. Kalau tidak, saya yakin MK tahu di dalam hatinya bahwa mereka semua mengkhianati konstitusi dan demokrasi dan serta kepemiluan kita. Oke, baik. Pak Maru,
apa dasar untuk MK bisa menambahkan frase? Misalnya tadi, frase mungkin tetap batas usianya minimal 40 tahun, tapi bisa saja ditambahkan frase pernah menjadi kepala daerah. Karena sebelumnya pada saat Undang-Undang KPK itu juga ditambahkan frase pernah menjadi pimpinan KPK. Adakah dasar untuk bisa menambah frase itu? Saya kira kalau kita melihat ke belakangnya bahwa secara teoritik sebenarnya tugas MK itu adalah judicial review di dalam arti bisa merubah undang-undang tapi secara negatif. Artinya dia menyatakan satu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi menjadi tidak berlaku. Tetapi perkembangan masuknya HAM ke konstitusi yang memang di dalam beberapa hal, termasuk misalnya MK mengatakan bahwa hak asasi itu tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Oleh karena itu, kita melihat dalam beberapa putusan MK di dalam keadaan yang kritis, tetapi menyangkut HAM, dia bisa bergerak sedikit kepada apa yang disebutkan positif, positif. Secara positif dia bisa membentuk undang-undang itu, tetapi ketika dia berhadapan dengan HAM, hak asasi yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu saya tidak melihat landasannya kalau dia mengatakan suatu apa yang dikatakan syarat-syarat melihat suatu aturan undang-undang itu secara konstitusional yang bisa ditafsirkan bahwa syarat-syarat itu menjadi satu bagian daripada undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi syarat konstitusionalitasnya, itu hanya bisa kalau menyangkut ada argumen bahwa satu norma itu bertentangan dengan konstitusi dan menyangkut HAM. Kalau bukan itu, saya kira ya saya tidak tahu mengatakan apa yang akan dilakukan ini. Oleh karena itu kesetiaan, karena sumpah jabatan semua pejabat negara itu adalah demi Allah akan melaksanakan undang-undang dasar dan seluruh peraturan perundang-undangannya dengan seluruh-seluruhnya. Saya kurang tahu seluruh apa yang bisa diberikan kalau ada satu nuansa seperti itu dalam bunyi putusan MK. Ya mungkin sudah berbeda paham kita, saya kurang tahu. Jadi banyak nuansa politis yang menyelimuti putusan MK yang akan disampaikan besok. Tapi Menko Polhukam Mahfud MD bilang jangan berprasangka buruk dulu pada MK. Kita simak pernyataan selengkapnya. Tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja deh ya setelah putusan MK itu. Apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Iya kan? Ada yang meramal gini ternyata MK-nya enggak apa-apa, lalu salah semua ramal, padahal rakyat sudah terlalu ribut. Bang Ferry, menurut Anda apa sih yang menyebabkan ada trust issue pada MK belakangan ini? Ya, banyak ya faktornya. Salah satunya konflik kepentingan. Ketua MK bagaimanapun sulit menghindar dari tudingan konflik kepentingan itu karena pamannya, adik iparnya Jokowi gitu ya. Tentu ini sulit orang mencoba menghindari relasi itu. Kedua, berbagai putusan MK yang mengecewakan publik. Sangat berbeda ya, trust MK generasi Prof. Marwarar dengan generasi pertama dengan sekarang itu bumi dan langit gitu ya. Dan saya pikir itu juga karena ketidakkonsistenan berbagai putusan MK akhir-akhir ini. Berbeda dengan pendahulunya generasi pertama, konsistensi sikap putusan itu dijaga. Menurut saya bisa saja ini mudah diuji, diperlihatkan ya, konsep apakah hakim-hakim konstitusi itu konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu. Misalnya kita bisa melihat apakah setiap hakim punya cara pandang terhadap open legal policy. Itu dibaca saja putusan terdahulu hakim A, hakim B konsisten tidak. Lalu bagaimana perubahan mereka? Misalnya di putusan 112 ada 5 yang melakukan perubahan sikap. Itu didata saja. Nah, apakah 5 itu orang yang sama nanti kalau putusan perkara Gibran ini atau PSI ini dikabulkan?
dengan bisa dilihat kalau terjadi perubahan, sesungguhnya dalam konsep kekuasaan kehakiman dalam menafsir konstitusi atau hukum, itu dilihat konsistensinya. Hakim-hakim yang tidak konsisten akan dianggap melanggar etik. Sebab menafsirkan hukum itu metodenya mesti konsisten setiap hakim. Dia boleh berbeda dengan publik tapi konsisten, nggak apa-apa gitu ya. Kalau dia positivistik, ya positivistik terus gitu ya. Penganut paham positif legislator yang diceritakan Prof. Maru itu, nggak apa-apa. Dia bisa mengubah undang-undang, ya nggak apa-apa, konsisten saja. Tapi kalau dia berubah dari putusan satu ke putusan lain, cara pandang hukumnya itu sudah pasti melanggar etik. Nah, kita lihat aja besok hakim-hakim itu dipetakan berdasarkan putusan-putusan terdahulu, konsistenkah mereka terhadap tafsir hukum yang mereka berikan. Saya yakin kalau mereka mengabulkan akan banyak hakim yang terdeteksi tidak konsisten, dan menurut saya itu melanggar etik. Hakim yang melanggar etik mestinya diberhentikan dari kekuasaan kehakiman itu. Oke. Pak Maru, jika ya dikabulkan MK, apakah akan langsung berlaku tahun ini juga? Ya kalau dari sudut rumus bahwa putusan MK begitu diumumkan, tentu dia langsung mengikat. Oleh karena itu tidak ada istilah bahwa dia akan ke depan lagi. Tetapi dia tetap ke depan karena memang pemilu masih dalam proses begitu. Tetapi barangkali saya sambung dulu yang disebutkan Pak Ferry tadi. Kalau saya lihat apa yang terjadi dengan konsensus pemerintah dengan DPR menyerahkan kepada MK, kita sudah melihat ada indikator di sini bahwa memang diharapkan MK akan melakukan atau membuat putusan yang diharapkan itu. Tetapi di sisi lain, saya tidak melihat sebenarnya begitu. Tetapi banyak suara mengatakan ini adalah untuk kepentingan daripada Gibran. Maka sebenarnya dari sudut etik yang berlaku universal, kalau betul ada kepentingan keponakan daripada seorang ketua MK itu, seharusnya secara kode etik yang merupakan prinsip dasar untuk menjaga independensi dan imparsialitas lembaga, maka dia seharusnya mengundurkan diri kalau itu benar. Nah kalau benar lagi nanti bahwa itu adalah merupakan suatu pintu masuk untuk keponakan daripada ketua MK, saya khawatir bahwa MK ya seperti di beberapa tempat itu sudah perlu dibubarkan kan, karena bukan itu yang kita inginkan. Apalagi kode etik yang dibentuk oleh MK itu jelas betul dia bahwa keadilan itu hanya boleh diperoleh karena memang ada independensi dan imparsialitas. Kalau ini terjadi saya agak khawatir nanti. Tapi saya berharap saja seperti yang disebutkan Pak Mahfud itu ya, jangan terus kita recot begitu aja. Terakhir, Pak Maru, soal dugaan konflik of interest atau konflik kepentingan, ini kan hanya bisa terendus tapi sulit dibuktikan. Tidak ada juga yang bisa dilakukan untuk mencegah itu. Jadi masih adakah cara untuk bisa kita membuktikan ini kalau misalnya memang ada konflik interest sehingga nantinya itu bisa dikenakan konsekuensi? Ya memang ini sesuatu yang sulit kan, tetapi kalau memang itu seluruhnya adalah untuk kepentingan keponakan daripada ketua MK yang nanti tentu akan bisa ditelusuri kalau seandainya itu benar, maka itu kita bisa melakukan langkah-langkah misalnya membentuk majelis kehormatan MK begitu untuk melihat itu. Tentu di dalam beberapa nanti bukti-bukti akan dapat benang merahnya itu ke arah itu. Tetapi saya berharap tidaklah, karena kita menganggap bahwa seorang ketua MK itu berhak juga untuk kawin dengan siapapun termasuk dengan keluarga presiden tentunya. Tetapi sepanjang dia bisa membuktikan dirinya independen, itu yang kita jadikan satu patokan. Tapi kalau tidak, itu jangan dikorbankan dong kepentingan nusa dan bangsa. Oke, Bang Ferry, bagaimana membuktikan independensi dari para hakim konstitusi jika memang nanti keputusannya ternyata mengabulkan uji materi ini? Ya, sebenarnya konflik kepentingan tadi atau wilayah kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan sesuatu yang mudah, sulit gitu ya, tapi tidak berarti tidak bisa dibuktikan.
Misalnya kalau dalam perkara ini, kalau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ada karpet merah untuk orang yang berusia 35 tahun, saya pikir bisa dibuktikan. Tunggu saja tanggal 19. Kalau ternyata memang di tanggal 19 itu nanti ada pendaftaran oleh calon yang merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, bagi saya itu sudah terbukti ada konflik kepentingan dalam putusan dan dia harus segera dilaporkan, bahkan bisa diberhentikan. Tapi kan beginilah, di dalam etik itu kan perasaan yang berbicara. Apakah tidak ada di perasaan kita apa Ketua MK itu akan memperjuangkan kepentingan keponakannya yang kebetulan adalah calon presiden dari partai-partai yang mengajukan permohonan. Dari sini saja menurut saya dengan perasaan dan etika yang halus, Ketua MK sudah harus mengundurkan diri dalam proses persidangan ini. Tidak harus mundur jadi Ketua MK-nya, tetapi majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Dia bisa menyatakan, saya tahu semua publik akan sangka kepada saya, demi marwah peradilan dan putusan peradilan yang berwibawa, saya harus mengundurkan diri. Agar kemudian majelis hakim yang tersisa dapat memutuskan seadil-adilnya dan putusan itu betul-betul dihormati oleh publik sehingga marwah peradilan terjaga. Ketua MK sama sekali tidak pernah melakukan itu. Ketua MK bahkan berpidato di luar sidang yang menyatakan bahwa banyak sekali tidak mungkin lagi itu dilakukan. Pemimpin muda yang kemudian layak untuk dipilih. Jadi Ketua MK sendiri memberikan indikasi itu bahwa dia ingin agar ponakannya bisa menjadi pemimpin. Ya. Baik, kita akan buktikan besok ya apakah itu betul-betul terjadi atau tidak dan dapatkah MK masih menjaga marwahnya atau tidak. Terima kasih Bang Ferry dan juga Pak Maru. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rantau News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.